إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya. Bab bayan ghilzi tahrimi syahadati zuri. Artinya sebuah pelajaran tentang bayan. Apa bayan, Lid? Penjelasan. Bayan Penjelasan. Ghilzi tahrim, ghiladun kalau ghilzi lah. Babu bayani ghilzi tahrimi syahadati zuri. Ini bicara tentang sumpah palsu, kerasnya pengharaman persaksian tentang mana dalilnya? Ada beberapa surat 1, 2, 3, 4, 5 dengan satu buah hadis, ya. Apa orang lagi tadi apa? Fokus ini, fokus lah. Cuci muka dulu, nak cuci muka nampaknya. Bangun tidur. Gak kayak malaikat ente, malaikat Jibril lah sikit. Malaikat Jibril gimana dia? Datang dengan wajah tampan, bersih, rapi, nggak kayak tidur bangun tidur, ya kan? Itu baru dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Mau untuk mendapat pahala, tapi niatnya diperbagus. Memang karena disengaja kepada Allah, ibadah. Belajar ini ibadah nggak nih? Ibadah. Ibadah salah-salah gimana? Boleh salah-salah ibadah. Malas-malas ibadah nggak diterima. Allah itu maha kaya, dia tidak butuh kepada manusia. Manusia yang butuh kepadanya. Allah tidak butuh kepada manusia. Kita yang butuh dengannya. Kayak Mike Tyson, dia pintar ya. Saya nggak dibutuhkan sama Allah walaupun saya kuat kaya raya. Tapi saya yang butuh kepada Allah. Mike Tyson, petinju yang hebat seleher beton itu. 1 kali tinju, 1 ronde, KO orangnya. 2 kali 3 kali sama 12 sama Holyfield, Evander Holyfield ya. Paling itu yang mengalahkan dia. Selebihnya 40 kali menang KO. Ya. Masuk Islam terakhirnya, dia Kristen di Amerika. Ya, bagaimana belajar menurut hadis Imam Nawawi, hadis Jibril, bagaimana nih? Saya mau sebutkan 5. Apa 5 yang ada ya? Pertama, ilmu itu didatangi. Pertama, menentukan guru. Ilmu itu didatangi, kemudian didatangi guru yang jelas. Ya. Ada kesimpulan, beberapa kesimpulan dalam hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi itu. Datang. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Pertama, yang kedua, menentukan siapa guru. Enggak asal-asal datang kepada guru, enggak asal-asal ambil. Yang ketiga apa? Siap dengan fisik,
bersih, tidak capek, ya, dalam keadaan segar bugar, ya, putih pakaiannya, hitam rambutnya, rapi dia. Apa lagi? Bisa kamu jawab? Kamu hampir sama aja sama orang ya. Yang keempat apa? Gak ada bekas. Gak ada bekas. Safa berarti sigar bugar. Yang kelima, ditanya. Ilmu itu dengan cara bertanya ya. Ya, metodologi belajarnya dalam keadaan bertanya. Ya, pertanyaan ya. Ya, baru bisa dikorek ilmu itu dengan bertanya. Nggak main klepo-klepo aja. Datang, duduk, dengar, catat. Itu JBSA. Tahu JBSA? Catat buku sampai habis ya. Kalau bisa kita ada ide apa yang mau ditanyakan, baru berhasil nanti. Kalau cuma sekedar jiping itu jiping sampai di mana lah? Apa jiping? Ngaji kuping, ngaji kuping ya. Ya bolehlah. Itu diantara intisari hadis kedua Jibril. Ilmu datang, didatangi, kemudian yang didatangi pun jelas siapa dia, ya kan? Terus siap dalam bentuk fisik, moral dan material, ya kan? Setelah itu bertanya dengan lugas, pertanyaan yang berbobot, ya kan? Banyak yang berbobot itu. Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Kiamat itu kapan datang? Apa tanda-tandanya? Nah, gitu. Apa lagi? Sampai situ aja ya, kiamat aja ya. Setelah itu baru ditanya oleh Nabi. Tahu nggak kamu siapa yang datang tadi? Apa? Pertanyaan itu apa faedahnya tuh? Kalau kita nggak tahu, memberitahu, mengajar itu dengan cara bertanya ya. Jadi orang yang bertanya itu belum tentu bodoh dia. Seperti malaikat bertanya, belum tentu bodoh dia. Bertanya itu kadang-kadang menguji orang. Seorang guru bertanya kepada murid bukan berarti guru nggak pandai. Ya. Jadi metode bertanya, mengajar itu dengan cara bertanya itu bukan bertanya karena nggak tahu, tapi bertanya karena menguji, membongkar apa isi kepalanya. Nah, begitu cara mengajar. Begitulah malaikat Jibril bertanya, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, atadri ya? Apa katanya Lid? Atadri ya? Atadri apa tadru? Atadri lah ya? Atadru jamak. Atadri manis sa'il, tahu nggak kamu siapa yang bertanya? Kan berarti Nabi nggak tahu siapa yang bertanya. Ya, dijawab oleh orang yang ditanya. Kalau nggak ngerti, tidak usah asal-asal jawab. Asal-asal jawab itu namanya orang gila. Ya. Kalau kita tahu, dijawab dengan ilmunya. Kalau kita tidak tahu, bilang nggak tahu. Jangan dipaksa-paksa diri menjawab. Nggak tahu, pura-pura tahu, ya sesat orang nanti. Sesat menyesatkan. Nah ini. Kalau di akademisi, ya di kampus-kampus itu paling pantang dia, nggak bisa menjawab. Sedapat mungkin dia paksakan dirinya menjawab sesuatu yang nggak ada ilmu padanya. Ada nggak ayat yang melarang jangan kamu bicara kalau kamu nggak tahu ilmu? Ayat apa itu? Surat Al-Isra. Apa bunyinya? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bicara kalau kamu tidak tahu ilmunya.
sesuatu yang nggak ngerti kamu, nggak ada ilmu padanya, nggak boleh bicara. Karena siapa yang bicara yang nggak ada ilmu, tanpa ilmu, asal-asal ngawur, itu dia sesat, orang pun sesat juga sama dia. Dari sebab ngomongnya orang sesat, karena nggak ada ilmunya dia ngomong. Dilarang oleh Allah dalam surah Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun." Nah, ini dia. Ini dalil tentang kerasnya ancaman persaksian palsu, pengharaman dan serta kerasnya ancaman bagi orang yang melakukan persaksian palsu. Apa pertama? Ayatnya surat Al-Hajj ayat 30, surat Al-Isra 36, surat Qaf 18, surat Al-Fajr 14, surat apa lagi? Furqan 72, surat Al-Hajj wajtanibu qaula zur. Saya artinya ijtanibu, janaba, janibu, wajtanibu, dan jauhilah. Jauhilah qaula zur. Apa ini? Perkataan zur. Kalau sia-sia bohong, kalau zur bohong. Dusta, bohong. Ente sering bohong enggak? Enggak. Ada larangannya surah apa tadi? Al-Hajj ayat 3. Apa bunyinya? Kamu harus ada hasilnya lah, jangan jiping-jiping nanti kepala hilang lagi isinya, nggak tahu lagi apa yang dibaca. Apa kata Imam Syafi'i? Qaidul ilma bi kitabah. Kitab itu berarti kitab. Katabah artinya. Apa yang katabah? Apa katabah? Katabah itu menulis. Kalau kitab tulisan. Qaid ilma bi kitabah. Catatlah ilmu, ikatlah ilmu itu dengan menulis, dengan cara bertulis. Kalau enggak mau menulis, beli buku ini. Enggak bisa bahasa Arab, dari orang yang menerjemahkan. Biar tahu ilmunya sedikit. Ya. Berapa lainnya? Paling 100.000 nih, 115 terjemahan Riyadhus Shalihin jilid 2. Bab 263, kerasnya pengharaman persaksian palsu. Persaksian palsu artinya dia sebenarnya bersaksinya itu bukan sebenarnya dia menyaksikan, tapi untuk memenangkan kasus orang. Kalau ada kasus hukumnya, si fulan ini kemalingan, kemudian dia bilang siapa malingnya, siapa saksimu, ini dia ingin menjatuhkan orang atau memenangkan orang, bikinnya saksi palsu. Si fulan telah masuk ke rumah orang, saya lihat, padahal nggak ada dia lihat. Karena ingin menjatuhkan orang ini untuk menuduhnya misalnya, atau menyelamatkan seseorang. Ada yang pemaling palsu, pencuri yang palsu, yang aslinya, tapi yang nggak asli yang dipersaksikannya si fulan, padahal dia nggak mencuri. Yang mencuri itu si B, yang dia bilang itu saksinya yang mencuri itu A dan B beda lah. Yang mencuri aslinya si B, yang dibilangnya yang dia saksikan si A yang mencuri. Nggak masuk lah, itu namanya saksi palsu. Paham deh? Ada dua kemungkinan untuk menjerumuskan orang, ya, membuat menuduh sesuatu yang bukan pelakunya, satu, atau menyelamatkan orang yang asli pelakunya. Nah, itu aja kegunaannya. Dan lain ada juga.
Ya. Jadi janganlah kalian jauhilah perkataan dusta atau syahadatuz zur. Qaulaz zur, ada hadis Nabi nanti, qaulaz zur wa syahadatuz zur. Ya, persaksian palsu atau kata-kata dusta sama. Ayat ya Al-Had ayat 30. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ini larangan berbicara yang tidak kita saksikan, yang nggak ada ilmu sama kita, dilarang juga kita bicara. Kita nggak tahu ilmunya, bukan bidang kita berbicara tentang sesuatu. Kemudian enak-enak aja bicara, itu dilarang. La taqfuma, wala taqfuma. Jangan kamu mengikuti, janganlah kamu mengatakan atau berhenti atau membuat kesimpulan sesuatu yang kamu sendiri tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu. Ya, kamu nggak punya. La taqfu, waqafa itu berhenti, membuat kesimpulan, menyimpulkan, membuat kesimpulan atau bikin menarik konklusi. Ya, sama. Waqaf berhenti. Ya, menetapkan. Tidak boleh. Karena apa? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Tidak satu pun ucapan yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Inna rabbaka labil mirsad. Yang dalam 4 ini apa yang tahu ini? 5 lah. Walladzina la yashhaduna zur. Ini surat terakhir. Bukan 5 ya, tapi masih banyak lagi ayat-ayat. Cuma tidak dicantumkan aja. Cukup 5 ditaruhnya. Ya. 1, walladzina la yashhaduna zur. Ini ciri-ciri hamba Allah nih. Wa ibadur rahman. Coba kita tengok surat Al-Furqan ayat 72 ya. Coba dibaca. Apa-apa saja ciri-ciri hamba Allah itu. Ar-Rahman itu Allah. Wa ibadur rahman. Ayat 72 itu yang terakhir apanya tuh? Al-Furqan 26 bahasa. 26 atau 25? 24. 25. Ayat 65 coba tengok apa baca ayat 65. Berarti 63, nah 63. Wa ibadur rahman itu ya berapa? 63. Coba baca wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Iya. Dan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah itu bagaimana ya? Wa ibadur rahman, orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Ya. Orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata. Kalau ada orang bodoh yang menyapa mereka, dia berkata salam. Salam aja, kata-kata ucapan yang baik, kata-kata yang mengandung keselamatan aja, bukan caci maki, bukan carut marut, ya, kayak preman ya. Jadi ibadur rahman, hamba Allah yang sebenar hamba Allah itu bagaimana? Ya, apabila dia berjalan, jalannya itu enggak angkuh ya. Hauna, sederhana. Tidak begitu terlalu merendah-rendah diri, minder, tidak pula angkuh. Tapi hauna. Apa haunanya? Yong? Apa hauna itu? Hah? Ya, rendah hati. Rendah hati ya? Hauna itu rendah hati? Betul. Hah? Betul.
Tengok ada semua, ada terjemahan tak? Rendah hati. Hauna itu katanya. Wa ibadur rahman, coba baca lagi. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu, Allah yang maha pengasih, yaitu hamba yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadhu, sederhana, rendah hati. Hauna itu rendah hati itu artinya. Ya. Berjalan dalam keadaan apa? Rendah hati. Bukan angkuh ya. Bukan sombong, bukan belagu, belagak. Mentang-mentang sok-sokan. Ya gitu hamba Allah. Kalau ada hamba orang yang mengaku hamba Allah tapi jalannya sombong, itu dibatalkan oleh ayat 63 Al-Furqan ini. Bukankah gitu? Itu sama dengan minyak babi cap unta. Ya, dia mengaku unta, tapi sebenarnya aslinya minyak babi. Bukan minyak unta, itu minyak babi, tapi capnya aja. Dia mengaku hamba Allah, tapi nggak sesuai gayanya, jalannya angkuh, tidak menampakkan sebagai hamba Allah yang sederhana, yang santun, tapi pongah, melonjak. Sementara Allah nggak suka. Apa dalilnya Allah nggak suka kepada orang yang setiap orang yang angkuh, lagi membangga-bangga? Surah Al-Isra ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berbangga-bangga dan menyombongkan dirinya. Ya. Menjadikan dirinya nomor satu, mengaku-ngaku diri hebat, fakhur namanya, dan meremehkan orang yang lain. Nggak suka Allah ya. Makanya hamba Allah itu kalau dia berjalan rendah hati, kalau dia bicaranya mengandung keselamatan, bukan bicara mengandung pertengkaran, ya, sakit hati. Begitulah. Kemudian ayat 72-nya wallazina la yashhaduna zur. Coba menghidupkan itu. Depan sedikit. Ya, kita baca sebuah hadis. Wa an Abi Bakrah. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Berarti radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Abi Bakrah. Dia sahabat Rasulullah nih, Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Allah telah ridho kepada Abi Bakrah artinya. Mana dalilnya Allah telah ridho pada sahabat? Tuante. Allah ridho pada sahabat. Kita nggak ada dalil tentang ridhonya Allah sama kita, ada. Doa yang ada kita. Tapi kalau Allah itu Allah telah ridho. Radhiyallahu itu artinya fi'il madhi, telah ridho Allah kepadanya. Wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah ridho juga sama mereka. Itulah hebatnya sahabat. Dalilnya surat surah apa? Taubah 100. Nah, atau bayat 100. Fokuslah. Ini lebih dari makan ini. Kalau makan ini kita nggak makan paling mati. Setelah mati habis sudah.
Kalau berilmu agama kita remehkan, nggak fokus, kita nggak mendapatkan ilmu, Allah pun nggak ridho sama kita nanti. Karena hak Allah itu diibadahi. Belajar kan ibadah. Belajar ibadah. Hadis 1558 dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakrah ini berkata, dia mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah. Ya, berkata Rasulullah, kata Abi Bakrah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala, tidakkah saya akan kabarkan kepadamu, akan aku beritakan kepadamu tentang sebesar-besarnya dosa besar, akbaril kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Nah, ini ya. Mau enggak kamu? Aku beritakan. Aku terangkan kepadamu apa tadi yang dijelaskan oleh Abu Bakrah berdasarkan perkataan Rasulullah, hadis Nabi tentang apa? Abi Bakrah ini mengatakan perkataan Nabi. Kata Nabi begini. Nabi berkata kepada sahabatnya, ala unabbiukum. Ini yang diberitakan oleh Abi Bakrah. Suatu ketika Nabi berkata kepada sahabatnya. Berarti Abi Bakrah ini yang mendengarkan hadis Nabi. Hadis Nabi tentang penjelasan sebesar-besarnya dosa besar. Itu apa? Apa dosa besar yang paling besar? Kabair ini dosa besar. Ada akbaril kabair, akbarul kabairi. Bi akbaril kabairi. Mau tak kamu aku katakan kepadamu tentang dosa-dosa besar yang sangat besar? Qulna. Maka jawab sahabat itu, ya malah. Berkata kami, kata Abi Bakrah, berkata kami, ini sahabat ini yang diceritakan oleh Abu Bakrah ini. Karena Nabi menawarkan sebuah berita, beritanya berita hebat tentang dosa besar yang paling besar. Ya maulah sahabat, kata sahabat itu mau. Bala, tentu saja ya Rasul. Saya ingin mendengarkan apa itu dosa-dosa paling besar. Dosa-dosa paling besar. Apa kata Rasulullah? Apa yang pertama? Tahu murid? Syirik. Ya, oke, betul. Dosa yang paling besar syirik. Yang kedua apa? Nah, ini masalahmu yang banyak. Masalah anak-anak sekarang. Anak maling kundang banyak sekarang ya. Itu maling kundang, bukan anak kandung tapi kundang. Ya, bukan anak kandung tapi anak maling kundang banyak sekarang. Kenapa? Karena pendidikan di sekolahnya tidak memadai, tidak cukup kuotanya, saldonya tidak cukup untuk jadi orang baik. Ya, ada upaya, ada usaha menjauhkan pendidikan agama di sekolah, pengurangan jatah jam pendidikan, ya. Pelajaran agama di sekolah itu sama dengan usaha menjauhkan orang dari agama. Kalau menjauhkan orang dari agama sama dengan usaha membinatangkan manusia. Ya, manusia itu seperti binatang nanti. Karena nggak ada adab lagi dengan orang tua, nggak diajari adab. Mungkin dia nggak tahu hadis ini. Hadis dari Abi Bakrah, berkata Abi Bakrah, Rasulullah telah bersabda, katanya, mau tidak kamu aku tunjukkan sebesar-besarnya dosa besar? Kata sahabat, oke, iya tentu saja kami mau. Biar kami tahu, biar kami bisa selamat dari dosa besar. Kasihlah tahu, kami tahu ingin sekali apa itu. Nah, begini sahabat ini. Sahabat kalau dijelaskan dia ada nak congkel-congkel gigi dia. Antusias dia, apa itu yang dia maksud. Ditawarkan penjelasan tentang dosa paling besar, mau, oke. Nah begitulah orang yang belajar itu. Bukan santai-santai dia, nanti ditanya nggak tahu lah.
Masih mending kalau ditanya dia tahu saja. Ya. Ini ditanya nggak tahu. Apa itu? Apa itu? Ah, itulah jawaban. Sama dengan Eko ya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu pula ya. Ya. Ekomik itu ekomik. Halo, lo, ya. Nah, itu orang Eko namanya. Orang on itu orang Eko. Orang nggak tahu itu orang Eko namanya. Ditanya sama gurunya, bertanya apa dia? Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Apa itu? Apa itu? Nah, itu Eko, ekomik. Gitu. Apa yang kedua alif? Setelah syirik di bawah itu apa? Durhaka, uququl walidain. Apa lawannya uquq? Apa bahasa Arabnya? Tahu ente apa? Pal? Uququl walidain itu lawannya birrul walidain. Mana dalilnya yang menyuruh? Kita diperintah, diputuskan untuk mengibadati Allah dan tidak mensyirikannya, dan kepada kedua orang tua wajib berbakti. Nah, jadi digandeng oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23 tentang kewajiban beribadah, berbakti kepada Allah itu digandeng dengan beribadah. Berbakti itu setelah beribadah. Nah, dalam satu ayat dirangkaikan. Apa pelajaran yang bisa dipetik di sini? Allah gandengkan dua kewajiban, kewajiban mengibadati Allah dan tidak mensyirikatkannya dengan berbuat baik kepada orang tua. Itu tandanya apa berbuat baik? Sepele atau berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu sepele apa wajib? Wajib. Surah apa tadi? Al-Isra ayat 3. Al-Isra ayat 3 ya? Ya. Coba tengok, ada tak? Al-Isra ayat 23 ya? Iya. Nah, di sini hadis yang mendukung ayat ini Anisa apa ya? Al-Isra ya? Banyak. Kalau Anisa enggak ya? Berarti Al-Isra ya? Al-Isra ayat 23 ya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu ilayya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna ya al-Isra imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā rabbukum a'lamu fi nufusikum. Nah, itu dia. Kamu harus tahu ayat ini biar gampang mengamalkannya, ada ilmunya dulu. Orang beramal itu kan dengan ilmu gampang deh. Menghafal ilmu itu dengan cara mengamalkan ilmu. Semakin kita amalkan ilmu, semakin hafal ayatnya. Abi kenapa aku tahu ayatnya itu langsung? Karena selalu mengamalkannya. Kalau diamalkan langsung kokoh ilmu. Tapi kalau sekedar koleksi ilmu, atau kita koleksi, main koleksi kayak perangko, koleksi perangko, koleksi mobil mewah, koleksi mobil antik, koleksi barang-barang kuno, ada? Bukan barang kuno ilmu ini. Bukan sekedar untuk dikumpulkan dia, tapi untuk diamalkan. Ilmu itu walaupun banyak dia tidak diamalkan, Abu Jahal. Satu ilmu tapi diamalkan, itu sudah alim itu. Banyak ilmu tapi tidak diamalkan, itu Abu Jahal. Paham ini? Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang banyak sampah berdaun-daun. Tengok. Daun apa ya contohnya? Daun mangga yang di depan rumah kita. Ya. Banyak enggak sampahnya? Apalagi besar. Atau daun akasia. Daun akasia, batang akasia, kan ada buahnya. Buahnya paling kecil-kecil gitu, ada apa namanya? Biji-bijian aja. Sampahnya banyak nyampah.
Ya sampah lah kalau ilmu tidak diamalkan, sampah ya. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Kasyajarin bila samari. Seperti pohon yang tidak ada buahnya. Untuk apa tidak ada buah? Daun-daun aja menyemak, sampah 3 hari nggak disapu, sampah kali itu. Dibakar banyak sekali asapnya, banyak abunya. Apa abu semua orang ya kan? Jadi kita ulang lagi, bala ya Rasulullah qal al-isyrak billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain. Yang kedua, dosa yang paling besar itu durhaka sama orang tua. Nabi ketika itu muttaki'an fajalasa. Apa muttaki'? Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Apa muttaki'a? Kayak ente ini muttaki ini. Apa muttaki? Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Apa muttaki'an? Muttaki'in enggak tahu? Muttaki'. Nah, enggak tahu semua. Makanya cukuplah apa kata Ali bin Abi Thalib, bukti kebodohan itu orang tak mau dikatakan, berlepas diri dari sifat itu. Malu dia sebenarnya. Antum pasti malu kan kalau ditanya nggak tahu ya. Apalagi di depan syekh banyak nanti. Kalau ada di depan syekh banyak. Kalau kita bisa menjawab, syekh itu senang nengok kita. Wah, subhanallah, hebat dia anak. Pintar dia ya. Banyak hafalannya ya, mungkin hafalannya ya. Setiap apa yang ditanya bisa dia jawab. Senang dia, orang tuanya pun senang, bangga orang tuanya. Tapi kalau meleper aja, nggak bisa jawab apa-apa, nggak ada setiap pertanyaan nggak ada bisa jawab, itu orang tua pun malu dia. Anakmu tuh lah, wah, anakku tapi ya gimana ya, anakku cuman nggak bisa diatur dia, nggak bisa dibilangin, disuruh rajin-rajin menghafal nggak mau dia. Nah itu katanya. Memang ya anakku cuman gimana lah ya, sayang, apa boleh buat ya. Minder orang tuanya mengaku anak. Kalau memang anak dia kan. Gitu ayat tabarra man huwa fihi, ayat tabarra man huwa fihi. Dia berlepas diri sekalipun dia berada padanya, pada kebodohan. Walaupun dia tidak mengaku anaknya, padahal itu anaknya, tidak ngaku dia anaknya. Nah, itu namanya ayat tabarra, bagian dari ayat tabarra man huwa fihi. Wa kana muttaki. Apa muttaki? Bersandar, santai. Ketika itu Nabi berkata, mau nggak kamu aku bilang dosa yang paling besar itu apa? Sebesar-besarnya dosa paling besar, yaitu syirik dan durhaka. Keadaan Nabi ketika itu santai. Tahu-tahu Nabi duduk pada rasa. Wa kana muttaki'a. Nabi itu waktu itu posisinya dalam keadaan santai, muttaki'a, bersandar betelek. Bersandar santai-santai. Fajalasa. Maka Nabi langsung duduk. Berarti ini lebih ditekankan lagi nih, lebih besar dari sekedar yang besar itu apa? Faqal. Maka dia berkata, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, wa qauluz zur. Ingatlah perkataan dusta. Ini. Ingat, perkataan dusta itu lebih bahaya lagi. Kalau tadi Nabi lagi santai mengucapkan dosa syirik dan durhaka kepada orang tua, santai dulu. Tapi Nabi duduk ya dengan semangat, dia bilang ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Ingat, dan perkataan dusta, ingat. Perkataan dusta itu hati-hati kamu, jangan dusta kamu. Famazala, tidaklah henti-hentinya Nabi mengulang-ulang perkataan dusta, perkataan dusta, perkataan dusta. Sering-sering diucapkan oleh Nabi karena kerasnya ancaman ini. Famazala, Nabi tak henti, tidak berhenti dari itu aja dibilang oleh Nabi. Berarti apa pelajaran di sini?
Kalau Nabi sering-sering mengulang apa? Apa yang bisa kamu simpulkan? Sampai-sampai sahabat bilang, laitahu sakat, laitahu sakat. Apa laitah? Alangkah bagusnya dia diam. Kata sahabat kepada Nabi karena seringnya tidak paham sebenarnya sahabatnya. Tapi diulang-ulang terus. La famazala yukariruha. Famazala yukariruha. Ya. Maka senantiasa Nabi terus menerus mengulang-ulang perkataan wa qauluz zur, wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Sampai-sampai sahabat bilang laitahu sakat, karena saking yukariruha pamazala tidak henti-hentinya, tidak tergelincir lidah Nabi dalam menyebutkan, mengulang-ulang kembali perkataan janganlah. Allah, tidakkah kamu meninggalkan perkataan dusta? Tidakkah kamu meninggalkan dusta? Tidakkah kamu? Allah wa qauluz zur. Dan ingatlah, apakah kamu tidak meninggalkan perkataan dusta? Apakah kamu tidak meninggalkan perkataan dusta? Ingatlah perkataan dusta itu sebesar-besarnya dosa besar. Ya, diulang-ulang oleh Nabi agar supaya sahabat jangan sepele dengan perkataan dusta. Ini sekarang zaman jauhnya orang dari ilmu apa? Kayak bonbon aja sama dia. Kata-kata dusta itu ibarat permen karet, mainan lidahnya, permainan lidah, permainan mulut. Padahal Nabi sering-sering nih, sampai-sampai sahabat bilang laitahu sakata, laitahu sakata, laitahu sakata. Alangkah bagusnya Rasulullah itu diam, alangkah bagusnya Rasulullah itu diam, alangkah bagusnya. Karena Nabi sering mengulang-ulang itu untuk supaya apa ya? Nabi mengulang-ulangnya supaya apa hikmahnya Nabi mengulang-ulang perkataan? Agar manusia sahabat itu tidak lupa, tidak lucu paut, betul? Tidak lupa dia. Makanya Nabi mengulang-ulang ilmu, mengulang-ulang peringatan keras. Keras sekali Rasulullah mengatakan perkataan dusta ini dijauhi. Tidakkah kamu meninggalkan dusta? Tidakkah kamu meninggalkan perkataan dusta? Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Sahih Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih disepakati oleh dua syekh, Bukhari dan Muslim. Bersepakat dua syekh, Syekhul hadis, ya, as-sahul hadis. Hadis yang paling sahih itu diriwayatkan oleh Bukhari pertama kali. Yang kedua Muslim. As-sahul kutub, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim itu adalah sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran. Gak ada lagi kitab yang paling sahih kecuali Sahih Bukhari. Makanya kalau Bukhari Muslim disebutkan atau muttafaqun alaih atau syekhan itu sama ya. Itu hadisnya hadis tertinggi tingkat kesahihannya. Ya, tingkat kesahihannya lebih tinggi. Cukup. Lebih lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadis yang ke-1558. Ya, jadi pengharaman perkataan dusta ini, perkataan palsu, kerasnya ancaman, ya, persaksian palsu, ancaman dusta, perkataan dusta, banyak ayatnya 5 tambah hadis 1. Subhanallah, alhamdulillah.